back di podcast Kusuma. Gak kerasa ya, pandemi COVID-19 melanda udah hampir 3 tahun dan berbagai upaya penanganan dilakukan lewat pemberlakuan pembatasan di masyarakat. Tapi kabar bahagianya, memasuki tahun ketiga ini pemerintah menetapkan tanggal libur nasional Idul Fitri 1443 Hijriah pada 2-3 Mei 2022 dan cuti bersama Lebaran tahun 2022 pada 29 April dan 4-6 Mei 2022. Nah, ini waktu yang cukup panjang. Lalu, gimana sih persiapan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyambut libur panjang ini? Kali ini kita akan bahas bersama Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ibu Devina Natalia Borotarigan. Halo Ibu, selamat bergabung di podcast Kusuma Ibu. Halo, terima kasih buat undangannya. Saya bangga untuk dapat bergabung di podcast Kusuma ini. Oke Bu, nah ini Bu kita akan libur panjang nih Bu. Asik banget ya Bu, karena udah hampir 2 kali libur Lebaran. Iya, tapi tidak ada cuti bersama yang panjang seperti ini ya Bu. Nah, dan teman-teman kita khususnya yang merayakan Idul Fitri pastinya berkesempatan kumpul bareng keluarga nih. Iya. Nah, ini kan Bu, libur yang cukup panjang, kurang lebih seminggu penuh ya Bu. Sementara kita tahu pelayanan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini cukup banyak. Gimana sih Bu caranya kantor wilayah ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat jika sewaktu-waktu di saat libur ini masyarakat membutuhkan pelayanan di Kanwil ini Bu? Oke, terima kasih buat pertanyaannya dia. Nah, kita dari Kanwil Sumatera Utara seperti surat edaran dari Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang portfolio dan branding ASN, yaitu Bangga Melayani Bangsa. Nah, di sini kita dari Kanwil Sumut menerapkan bahwa kita harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat walaupun terkait dengan adanya cuti bersama tidak mempengaruhi pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, masyarakat juga dapat mengakses di Sahabat Kusuma. Contohnya adalah pelayanan yang kita berikan dari divisi administrasi, yaitu terkait dengan PKL, magang dan penelitian. Nah, bagi adik-adik mungkin yang di luar sana yang ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana nih kami untuk magang, PKL dan penelitian mengajukan pada saat cuti ini libur. Jadi bisa diakses di link sahabat-penghubungkusuma.com. Jadi adik-adik bisa memasukkan emailnya dan mengupload persyaratannya, contoh dari surat permohonan dari kampus ataupun dari sekolah yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Dan jangan lupa dilampirkan juga tujuan kemana, tempat PKL ataupun magang ataupun penelitian. Oke, berarti Bu, ini meskipun di waktu libur, adik-adik mahasiswa ataupun yang mau melakukan penelitian tetap bisa mengajukan permohonannya ya Bu? Tetap bisa, itu tidak mempengaruhi. Oke Bu. Dan juga bisa adik-adik yang lain mungkin yang di luar sana kepingin tahu, kita juga ada pelayanan yang bisa diakses, itu pelayanan dari divisi imigrasi, divisi pelayanan hukum dan HAM, dan juga divisi pemasyarakatan. Itu semua lengkap, bisa diakses langsung di Sahabat Kusuma. Oh, di Sahabat Kusuma semuanya ada ya Bu? Ada. Berbagai pelayanan yang dilayani di Kanwil ini. Iya, karena tadi kita itu bangga melayani masyarakat, karena kita harus memberikan pelayanan yang prima. Itu adalah tujuan kita, adalah cara motivasi kita sendiri untuk memberikan pelayanan prima, karena kita percaya dan kita harus yakin tahun ini Kanwil Sumut pasti mendapat predikat WBK. Amin ya. Amin. Nah Bu, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pegawai Kusuma, kan setiap pegawai ini mempunyai hak cuti tahunan nih Bu. Apakah seluruh pegawai ini bisa tetap mengambil hak cutinya ini di menjelang dan juga setelah libur panjang ini Bu? Oh, bisa. Kita sudah mendapat surat edaran dari Sekjen kita yang mengatur tentang kegiatan cuti bersama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, di mana di dalam tahun ini bahwa setiap PNS bisa mengajukan cuti tahunan sebelum ataupun sesudah melaksanakan cuti bersama Lebaran.
Nah, tapi di situ pun kita tetap juga punya kebijakan. Jadi jangan khawatir nanti mengatakan kalau PNS semua cuti, bagaimana pekerjaan di kantor? Mungkin ada pertanyaan ya. Iya, Bu. Jangan khawatir. Jadi pimpinan kita juga ada kebijakan. Jadi setiap PNS nanti yang mengajukan cuti, kita akan buat secara bergantian. Jadi tetap pekerjaan di kantor tetap berjalan dengan lancar, informasi ataupun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam kita mengerjakan tugas dan fungsi kita, tanpa terpengaruh dengan keadaan cuti tetap terjalan, dan juga hak-hak pegawai yang ingin mengajukan cuti juga tidak terhambat. Semua juga bisa berjalan dengan lancar, tapi prosesnya adalah bergantian. Oke Bu, berarti persiapan di kantor wilayah ini sudah dipastikan sangat matang nih ya Bu, menjelang lebaran ini, menjelang cuti yang sangat panjang ya, cukup panjang ya Bu, bahkan setelahnya ya. Dan dipastikan pula seluruh pegawai pun, pegawai yang ditugaskan itu tetap eksis untuk memberikan pelayanan ya Bu. Kita sudah memastikan, jadi pegawai-pegawai pun pasti senang. Kenapa? Karena cutinya itu tidak terhambat, tetapi mungkin mekanismenya yang kita buat secara bergantian. Dan kita pun berharap, yakin kalau pegawai itu nanti setelah masuk kantor, selesai melaksanakan cuti, kita berharap semua pada segar-segar, semua sudah senang. Kenapa? Karena sudah diberikan pemerintah libur yang panjang. Jadi besar harapan kita bahwa nanti untuk masuk kantor dengan semangat yang baru, berkinerja dengan yang baru, dapat melaksanakan fungsi dengan baik dan memberikan pelayanan yang jauh lebih, sekarang udah baik, tapi jauh lebih baik lagi ke depannya, kita percaya itu. Oke Bu, lalu Bu, ini kan waktu yang cukup panjang selama libur lebaran ini Bu, gimana biar tetap terjamin keberadaannya kantor ini agar tetap aman, biar gimana pun juga kan Bu, tinggal letaknya ini berdekatan juga dengan masyarakat gitu Bu. Ya. Nah, itu juga sudah kita sosialisasikan di jajaran kita bahwa sebelum meninggalkan kantor, seluruh PNS wajib mematikan segala perangkat elektronik, baik itu komputer, baik itu AC, lampu, ataupun keran air sekalipun. Sekecil apapun wajib semua harus diperhatikan. Kenapa? Agar kita meninggalkan kantor dengan rasa nyaman dan tenang, dan juga nanti balik ke kantor kita juga mendapatkan kantor aman, nyaman, bersih. Sehingga itu juga memotivasi kita untuk bekerja lebih baik. Jadi itu semua sudah kita pikirkan dan kita sudah sosialisasikan. Baik, tinggal pelaksanaannya ya pasti berarti. Pasti bisa dilaksanakan. Baik, dengan pengayoman, kamu butuh apa nih di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara? Jangan khawatir, selama libur dan setelah libur, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dipastikan tetap eksis menjawab seluruh kebutuhan kamu. Dan selamat menggunakan layanan kami. Kami juga mengucapkan kepada saudara-saudara kami yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa di bincang-bincang kita selanjutnya. Salam sehat.